Halo Sagittarius, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Di video kali ini, aku akan membuat general reading dengan tema prediksi percintaan untuk kalian para Sagittarius, Sun, Moon, and Rising dengan doi kalian masing-masing untuk tanggal 16 sampai 31 Oktober 2020 gitu ya. Nanti aku akan membukakan terkait gimana sih kondisi hubungan kalian belakangan ini, lalu perasaan kamu terhadap dia terhadap kamu, dan juga hubungan kalian, percintaan kalian untuk tanggal 16 sampai 31 Oktober 2020. Nanti juga akan ada saran-sarannya terkait bagaimana agar hubungan kalian ke depannya bisa berkembang, bisa lebih baik lagi, bisa lebih stabil lagi gitu ya. Dan di sesi terakhir akan ada informasi-informasi pelengkap seperti inisial, tanggal, bulan, dan zodiak gitu ya. Bisa inisial kamu, inisial nama kamu, inisial nama dia, nama tengah, depan belakang, nama pertama, kedua, ketiga, keempat, nama kesekian gitu ya. Dan juga zodiak kalian, zodiak kamu ataupun zodiak dia. Lalu juga apa namanya? Tanggal atau bulan yang familiar dengan kalian. Misalnya tanggal atau bulan lahir kalian, tanggal atau bulan jadian, anniversary pernikahan kalau kamu sudah menikah, pertama kali jalan bareng, pertama kali PDKT, pertama kali kenal gitu-gitu ya. Tanggal atau bulan yang familiar dengan kalian, informasi-informasi pelengkap. Dan jangan lupa, ini adalah general reading. Energi yang terambil adalah energi banyak orang, energi kolektif. Jadi video ini, readingan ini bisa cocok untuk kamu, bisa juga tidak gitu ya. Untuk lebih personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading dengan aku. Caranya bagaimana? Kamu bisa DM ke Instagram aku, nanti aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section maupun description box. Kamu bisa DM, nanti akan dilayani oleh admin aku, dan kamu bisa bertanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu ya teman-teman ya. Oke, kita mulai readingan kalian. Oke, empat kartu pertama berbicara tentang gimana sih kondisi hubungan kalian untuk belakangan ini gitu ya. Kita ada kartu The Hangman. Oke, kita ada kartu Seven of Cups. Ada The Hermit. Dan yang terakhir kita punya Temperance gitu ya. Jadi gimana sih kondisi hubungan kalian untuk belakangan ini? Belakangan ini hubungan kalian cenderung stuck gitu ya. Cenderung stuck, cenderung banyak rasa bimbang, rasa bingung, rasa tertekan. Perasaan-perasaan seperti greget, emosi, kesal. Duh, harusnya begini, gue tahu harus begini. Tapi kok malah nggak terjadi. Gue sayang sih, tapi begini dan begitu, perasaan-perasaan seperti itu gitu ya. Di sini kamu bimbang, kamu emosional, kamu bingung harus bagaimana. Kamu terlalu baik mempertimbangkan, balik lagi gitu ya. Tahu harus bagaimana, tapi ada alasan-alasan lain yang jadinya menghambat kamu untuk melakukan apa yang kamu tahu kamu harus lakukan, apa yang kamu tahu baik gitu ya. Tapi terlepas dari semua kondisi emosional, terlepas dari kondisi nge-stuck gitu, kamu juga berusaha, kamu tetap berusaha, kamu ataupun dia dalam hubungan ini tetap berusaha untuk menstabilkan kondisi emosional kalian, tetap berusaha untuk menstabilkan diri agar walaupun nge-stuck ya udah tetap tenang, tetap sabar, tidak emosi, karena jangan sampai sudah ngestak malah makin rumit karena termakan sama emosi gitu. Jadi terlepas dari kondisi emosional, terlepas dari banyak kebimbangan, terlalu banyaknya mempertimbangkan gitu ya. Kalian masih belakangan ini masih berusaha untuk menstabilkan kondisi emosi kalian, kondisi hubungan yang naik dan turun ini begitu. Oke, empat kartu selanjutnya berbicara tentang gimana perasaan kamu, para Sagittarius, Sun, Moon, and Rising terhadap doi kalian masing-masing. Kita punya Page of Wands. Kita punya Nine of Cups. Kita punya The Sun. Dan kita punya King of Pentacles gitu ya. Apakah kamu masih sayang dengan doi kamu? Yes, kamu masih sayang, kamu masih cinta karena yes, situasi untuk hubungan kalian belakangan ini bahkan sampai sekarang ini memang serumit itu, sesulit itu, tidak semudah itu. Tapi dari kamu masih mau mengupayakan solusinya. Kamu masih mau berusaha untuk mengkomunikasikan. Kamu masih berusaha untuk cari cara. Oke, kondisi emang serumit ini, sesulit ini. Tapi daripada berfokus pada rumitnya,
Apa ya solusinya? Kamu masih memperjuangkan solusinya. Pertama, kamu masih mempertimbangkan gimana sih cara kamu gimana sih cara kamu untuk, mencari solusi ini, memperjuangkan solusi ini yang tergambar dari Page of Wands. Jadi Page of Wands ini berbicara tentang, yes, situasi bisa serumit itu, sesulit itu, tapi kamu masih mau mencari solusinya. Gimana sih kamu cari solusinya? Pertama adalah dengan mempertimbangkan terutama dari pengalaman, dari kebersamaan kalian selama ini. Terlepas dari durasi hubungan kalian yang udah lama atau baru sebentar gitu ya. Tapi kebersamaan kalian sepertinya tidak sesedikit itu, udah cukup banyak gitu ya. Dan kamu masih melihat hubungan ini sebagai salah satu sumber kebahagiaan kamu gitu. Jadi walaupun situasi rumit, tapi karena kamu masih melihat situasi ini, masih melihat hubungan ini, masih melihat dia sebagai kebahagiaan kamu, itu yang menjadi dasar, yang menjadi salah satu alasan kenapa kamu masih mau memperjuangkan. Walaupun kamu juga pasti ada ketakutan-ketakutan sendiri, kamu juga ada overthinking, ada negative thinking, ada trauma, ada ketakutan, kekecewaan gitu ya. Tapi baik lagi atas dasar kebahagiaan, atas dasar rasa sayang, atas rasa cinta yang kamu masih rasakan dari dia, kamu jadinya masih mau melawan overthinking yang ada, ketakutan yang ada, dan berusaha untuk berfokus, oke, daripada gue berfokus pada situasi yang rumit, daripada gue berfokus pada ketakutan gue sendiri, gimana caranya gue bisa berfokus pada apa yang ada sekarang, yaitu fokus pada memaksimalkan apa yang bisa dilakukan sekarang. Salah satunya adalah mencari solusi dengan cara mempertimbangkan dari pengalaman, dari kebersamaan terdahulu. Oh, dulu tuh pernah begini loh, maka kedepannya harus bagaimana. Oh, dulu tuh pernah begitu loh, sekarang jadinya gue harus bagaimana. Itu perasaan kamu, itu pola pikir kamu untuk sekarang ini terhadap dia gitu ya. Empat kasus selanjutnya berbicara tentang perasaan dia, perasaan doi terhadap kamu gitu ya. Kita punya Four of Pentacles, kita punya kartu Two of Cups, kita punya kartu The Devil, dan kita juga punya kartu Ten of Pentacles gitu ya. Jadi apakah doi masih sayang sama kamu? Yes, dia masih sayang karena dia punya Two of Cups gitu ya. Di kartu perasaan dia terhadap kamu, kita punya kartu Two of Cups, di mana kartu ini menandakan tentang keterikatan ke dalam satu komitmen, inginnya komunikasi dan hubungan yang heart to heart, hati ke hati gitu ya. Tapi permasalahannya adalah dia ngestak gitu ya. Jadi dia itu actionnya masih pasif. Dia kalau action ke kamu itu belakangan ini sampai sekarang ini actionnya apa yang dia lakukan kepada kamu, bagaimana dia memperlakukan hubungan ini masih pasif, masih dalam batasan aman dia ibaratnya. Dia kalau namanya hubungan kan kita berusaha untuk semaksimal kita. Kalau bisa 100% kita akan kasih 100% gitu ya. Tapi selama ini atau belakangan ini sampai sekarang ini bagaimana dia berhubungan ke kamu, bagaimana dia memperlakukan kamu, itu baru sebatas ibaratnya 40% aja, balik lagi. Masih pasif, masih dalam batasan amannya dia, di zona nyamannya dia, di zona amannya dia. Dia pengen komunikasi yang heart to heart, dia pengen jadian sama kamu kalau misalnya kamu masih PDKT. Dia pengen ada keterikatan kepada satu komitmen dari yang PDKT jadi pacaran, pacaran jadi menikah, yang menikah makin dalam komunikasi dan hubungannya gitu ya. Tapi balik lagi, atas apapun yang pernah terjadi sebelumnya, dia masih ada kekesalan, masih ada emosi, dan dia juga tidak mau terburu-buru gitu ya. Dia tidak mau terburu-buru, balik lagi dia masih nyaman di zona amannya gitu ya. Dan kalau dipaksakan menurut dia, kalau dipaksakan takutnya malah akan berdampak ke hubungan dari tidak sehat, ke hubungan banyak emosinya, banyak kesalahannya, jadi kurang sehat gitu ya. Tapi baik lagi harapan dia untuk membawa hubungan kalian sampai ke titik keluarga yang bahagia, sampai ke komitmen yang lebih serius, ke jenjang yang lebih serius itu tinggi gitu ya. Tapi balik lagi, dia sadar juga Ten of Pentacles ini berbicara tentang satu kebahagiaan, tentang satu keluarga bahagia, hubungan yang bahagia, tapi melalui satu proses, di mana prosesnya itu bisa saja panjang dan tidak semudah itu, banyak struggle, banyak up and down. Dan salah satu struggle, salah satu up and down yang dihadapi oleh dia adalah sekarang stagnansi ini, terlalu pasif, terlalu main aman, belum berani untuk action yang aktif banget. Ini adalah salah satu tantangan yang dia rasa sedang dihadapi dan sedang wajar untuk dihadapi dalam bagaimana dia mengekspresikan perasaannya kepada kamu, dalam bagaimana dia menjalankan hubungannya dengan kamu gitu ya. Oke. Empat kasus selanjutnya berbicara tentang kondisi hubungan kalian, percintaan kalian untuk tanggal 16 sampai 31 Oktober 2020 gitu ya.
Kita punya kartu Nine of Cups lagi, Nine of Cups. Kita punya kartu Judgment. Kita punya kartu Ace of Pentacles. Dan kita punya kartu Nine of Swords gitu ya. Jadi hubungan kalian untuk tanggal 16 sampai 31 Oktober 2020 itu masih penuh dengan pertimbangan gitu ya. Pertimbangan terutama mempertimbangkan dari kebersamaan kalian. Terutama dari pengalaman berhubungan kalian selama ini. Pertimbangan-pertimbangan ini dilakukan semata-mata karena ada satu lembaran baru, satu titik di mana hubungan yang lebih pasti ingin diciptakan oleh kalian gitu ya. Tapi baik lagi, kenapa kalian penuh pertimbangan gitu ya? Karena kalian tahu, em, kalian tahu satu titik hubungan yang lebih baik lagi, satu titik hubungan yang lebih baik lagi yang lebih stabil, satu awal baru untuk hubungan kalian akan bisa tercipta oleh satu action yang besar gitu ya, akan bisa tercipta oleh satu tindakan nyata yang sangat besar. Di mana tindakan nyata ini kalau sampai salah bukannya membawa Ace of Pentacles, bukannya membawa satu lembaran baru yang lebih baik, tapi bisa saja membawa satu kondisi yang lebih rumit lagi gitu. Dan kamu ataupun dia sadar kalau sampai salah langkah bisa tadi membawa hubungan ke titik yang lebih buruk lagi, ke titik yang tidak baik gitu ya. Dan ini menjadi satu ketakutan tersendiri gitu. Makanya kalian benar-benar penuh pertimbangan, tidak mau sampai salah langkah karena ada overthinking tersendiri, ada ketakutan tersendiri kalau sampai salah langkah, jangan sampai malah makin makin negatif gitu. Orang kan kita maunya makin berkembang gitu ya, maunya ada perkembangan. Tapi kalian sadar, satu langkah yang kalian ambil adalah satu langkah besar, dan kalian tidak mau sampai kalian salah mengambil langkah malah memperrumit keadaan gitu. Itulah kenapa ada overthinking di sini yang mengakibatkan kalian benar-benar mempertimbangkan, terutama mempertimbangkan dari pengalaman, dari kebersamaan kalian selama ini gitu ya. Dan kita punya kartu choose wisely gitu ya. Benar-benar kalian akan mempertimbangkan, pilih langkah apa, jalan apa yang akan kalian lakukan. Balik lagi ada judgment. Judgment ini berbicara tentang eh, akan mendapatkan sesuatu kalau melakukan sesuatu. Yaitu kalau kamu mau mendapatkan sesuatu yang positif, maka lakukanlah sesuatu yang positif. Tapi kalau kamu sampai salah melakukan sesuatu, maka kamu juga bisa mendapatkan hasil yang mungkin tidak akan sesuai ekspektasi kamu juga. That's why di sini akan di tanggal 16 sampai 31 Oktober 2020 adalah momentum-momentum di mana kamu akan benar-benar memilih secara bijak apa yang akan kamu lakukan, jalan apa, langkah apa yang menurut kamu baik, yang menurut dia baik, yang menurut kalian baik untuk dilakukan demi perkembangan hubungan kalian gitu ya. Kartu sarannya kita punya yang pertama yes dengan tanda seru gitu ya. Ini kartu Angel Answers, di mana kartu Angel Answers itu punya dua kartu yes, punya dua kartu no. Satu kartunya itu yang dengan tanda seru dan yang satu tidak gitu ya. Ketika muncul kartu yes dengan tanda seru gitu, dalam artian gini, yes, kalian bisa mencapai satu hubungan yang benar-benar stabil, yang benar-benar baik gitu ya. Tapi satu hubungan yang lebih stabil ini juga akan bisa didapatkan dengan satu catatan, dengan satu persyaratan, yaitu kalian harus menyeimbangkan emosi kalian antara antara api dengan yang putih, antara yang emosional dengan yang sisi kalemnya gitu ya. Pokoknya dua jenis emosi yang berbeda harus distabilkan. Dalam artian ketika kalian tenang, ketika kalian stabil emosinya, perasaan, pikiran gitu ya, kalian bisa berpikir secara jernih. Oke, aku harus begini. Makanya apalagi kalian dihadapkan dengan kondisi di mana kalian harus memilih secara bijak, secara dewasa, secara tepat langkah apa yang sebaiknya kalian tempuh. Dan untuk bisa memilih dengan bijak langkah terbaik, kalian harus bisa menstabilkan kondisi emosional kalian dengan sestabil itu. Jangan sampai kalian mengambil satu keputusan di saat kalian masih emosional, di saat kalian belum stabil. Takutnya yang kalian ambil adalah keputusan yang bukan terbaik, keputusan yang subjektif untuk kalian gitu ya, untuk hubungan kalian. Kartu selanjutnya adalah inspiration. Aku bacain dulu. Inspiration. Be prepared as you will soon receive a visit from the fairy of inspiration. Come dusk or dawn, she can call at any time gitu. Jadi inspiration ini berbicara tentang um, apa namanya?
kamu akan mendapatkan semangat kamu akan mendapatkan motivasi kamu untuk menjalankan hubungan ini ketika kamu mengalami up and down. Baik lagi, kalau dari sisi doi itu mau membawa hubungan kalian sampai ke titik yang lebih serius, jauh lebih serius. Dia mau, tapi perlu proses. Dan dalam proses ini penuh up and down, dan bisa aja nggak sesebentar itu proses yang diperlukan gitu kan. Apalagi doi lagi mengalami stagnansi gitu kan. Ada Four of Pentacles, stagnansi, terlalu main aman, terlalu pasif gitu ya. Jadi akan sangat berpotensi di mana kedepannya hubungan kalian akan up and down gitu kan. Tapi ketika up and down, kamu diminta untuk temukan kembali motivasi kamu, inspirasi kamu, semangat kamu. Kenapa dari pertama kamu mau menjalani hubungan ini? Caranya bagaimana? Flashback lagi ke masa lalu. Kenapa sih di hari pertama kamu memutuskan untuk oke, gue suka sama dia. Oke, gue mau jadian sama dia. Oke, gue mau menikah dengan dia. Oke, gue mau involve, gue mau terlibat dalam hubungan percintaan yang lebih serius dengan dia. Coba kamu pikirkan kembali alasan itu. Di sana kamu akan menemukan kembali semangat kamu, motivasi kamu untuk, oh iya ya, gue dulu mau menjalani hubungan ini alasannya karena ini gitu. Jadi kalau sekarang up and down ya wajar gitu. Jadi gue harus semangat lagi. Gue udah menentukan loh dari awal gue mau jalani hubungan ini dengan dia. Maka apapun konsekuensinya, apapun naik dan turunnya, gue akan siap menghadapinya. Itu yang bisa kamu jadikan pertimbangan gitu ya. Kedua, reliability. Aku bacain dulu. I am reliable. When I say I will do something, I take whatever that something is seriously. This applies to all commitments, even the ones that may have seemed small and insignificant to a less reliable me. From now on, flagging is just for dandruff commercials and serial factories. Dalam artian gini, reliability dalam artian reliable itu bahasa Indonesianya apa ya? Reliable, mampu diandalkan gitu. Tapi gini, walaupun hubungan ini adalah hubungan dua kepala, dua orang, dua pemikiran, dua hati yang menjadi satu gitu ya. Tapi baik lagi, yang bisa kamu andalkan, yang bisa kamu andalkan sendiri adalah diri kamu sendiri. Karena baik lagi, kebahagiaan akan kedepannya bagaimana, itu semua tergantung, ya hubungan itu balik lagi dua orang gitu ya. Tapi yang kamu bisa kontrol adalah diri kamu sendiri gitu kan. Jadi kontrol lah apa yang bisa kamu kontrol, yaitu action kamu, pikiran kamu, ucapan kamu, bagaimana kamu akan bertindak, bagaimana kamu akan menjalani hubungan ini, bagaimana kamu akan memperlakukan dia gitu. Reliability ini berbicara tentang andalkan apa yang bisa kamu lakukan, apa yang bisa kamu kontrol, yaitu diri kamu sendiri. Bukannya aku bilang kamulah yang harus selalu action dan selalu bertindak gitu ya, bukan sama sekali teman-teman. Tapi dalam artian ketika kita ingin memulai satu perubahan, yuk kita mulai dari diri kita sendiri, balik lagi terlepas dari kita salah atau tidak, balik lagi yang bisa kita kontrol diri kita sendiri. Kalau misalnya orang lain kita nggak bisa kontrol, ya udah kita lakukan apa yang bisa kita kontrol, yaitu diri kita sendiri gitu. Entar ke depannya akan bagaimana, baik atau buruk, yang penting kita udah lakukan terbaik, kita udah mengambil satu langkah dewasa, satu langkah yang bijak gitu. Dengan kita mengambil satu langkah yang kita mengandalkan diri kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita maksimalkan, cepat atau lambat doi akan ngelihat kok, oh dia berubah loh, pacar aku berubah loh, pasangan aku berubah loh. Masa dia berubah, aku nggak berubah, aku harus berubah juga agar hubungan lebih baik lagi. Harapannya seperti itu teman-teman gitu ya. Kalaupun ternyata dia nggak berubah, ternyata dia pun enggak mengejar kamu, dia nggak memperlakukan kamu sebagaimana kamu memperlakukan dia tidak memaksimalkan apa yang dia bisa lakukan untuk hubungan kalian, untuk kamu gitu ya. Setidaknya kamu udah berbuat langkah yang tepat dan tidak akan ada penyesalan ke depannya gitu. Kekecewaan yang ada juga minim gitu ya. Dan terakhir kita punya reflection. Reflection ini berbicara tentang give each other some space at the moment. Trust and have faith that all will work out for the best gitu ya. Reflection. Jadi baik lagi terkait up and down yang pasti akan terjadi untuk hubungan kalian ke depannya. Ketika terjadi up and down dan kalian rasa perlu untuk adanya jarak dulu untuk hubungan kalian, maka lakukan. Tapi jarak membatasi diri dengan satu sama lainnya, itu tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui, untuk introspeksi diri, untuk evaluasi diri, bukan untuk lari dari permasalahan. Untuk mengembalikan motivasi, balik lagi inspiration, mengembalikan motivasi semangat untuk melanjutkan dan memperjuangkan hubungan ini, bukan untuk lari dari permasalahan. Jadi ada waktunya untuk refleksi, ada waktunya untuk, um, ada waktunya untuk, untuk take your time alone, untuk jaga jarak dulu terhadap satu sama lainnya, tapi baik lagi ya, tujuannya apa? Yaitu untuk introspeksi, untuk evaluasi, untuk
untuk mengetahui ke depannya harus bagaimana, apa yang kurang dari aku, apa yang salah dari aku. Kalau tidak ada yang salah, maka ke depannya harus bagaimana agar lebih baik lagi gitu ya. Balik lagi, introspeksi, bukan semata-mata karena salah, tapi semata-mata untuk perkembangan, baik perkembangan diri sendiri maupun perkembangan hubungan gitu ya teman-teman ya. Oke, informasi terakhir adalah inisial, zodiak, tanggal, dan bulan gitu ya. Bisa inisial nama kalian, nama pertama, kedua, ketiga, keempat, nama kesekian, atau nama tengah, depan, belakang. Tanggal bulan yang familiar dengan kalian. Misalnya tanggal pertama jalan, pertama kali PDKT, tanggal pernikahan, tanggal lahir, tanggal anniversary dan lain-lain. Tanggal yang familiar, bulan yang familiar, dan juga zodiak. Bisa zodiak kamu, zodiak dia gitu ya. Aku mulai ya. Informasi pelengkap untuk para Sagittarius, Sun, and Rising dengan DI-nya masing-masing. Informasi pelengkap untuk para Sagittarius, Sun, and Rising dengan DI-nya masing-masing. Informasi pelengkap. Terima kasih. Oke. Kita punya 22. Kita punya Oktober. Kita punya Aries atau Aries. Kita punya April. Kita punya Juni. Kita punya U. Kita punya Oktober. Kita punya dua Libra di sini, ada Libra dan Libra. Kita ada Sagittarius, mungkin kamu berhadapan dengan sesama Sagittarius. Ada Agustus. Ada bulan Mei. Ada bulan Mei lagi. Ada 23. Ada 1. Ada Leo. Ada Capricorn. Ada Capricorn lagi. Ada 3. Ada Maret. Ada Juni. Ada Juli. 25. 27. Agustus. April. Gemini atau Gemini. Aries atau Aries. September. Pisces atau Pisces. M atau W, tapi ini sepertinya M, tapi kamu bisa ambil kebalikan ya, M atau W. Maret. Taurus. 20. Virgo. Maret. 25. 29. 22. Februari. 3. 14. Q. T. Desember. November. Taurus lagi. 10. Ini W harusnya, tapi ini W harusnya, tapi kamu bisa ambil sebagai M juga karena M sama W terbalik. M, W, lalu 6, 9 gitu-gitu ya. Oktober. Maret. Cancer. Januari. Dan kita terakhir punya E gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu, dan kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.